Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Nawaitu ta'alluma ta'lim tadzakkura tathir wa nafal intifa'al ibadul istifadah wal hathala tamasuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa jilalata al khair ibtiga wa jalala ta'ala wa ridhahi wa qurbihi wa ta'abihi. Allahumma akrimna bil nuri fahmi wa akhrijna min dhulumati wahmi wa ftah lana bi rahmatik. Allahumma arzuqna fahma nabiyina bil mursalin wal hamal malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala anhu fi kitabihil Qirtasil Anqar radhiyallahu ankum. Wa naqala al-Imam an-Nawawi radhiyallahu anhu fi kitabihi Hilyatul Abrar anil Imam al-Baghawi fi kitab Syarh Sunnah. Qala Alqamah bin Qais balagana anal arda ta'ij ila al-ardi min naumatil alim ba'da salati subhi. Di sini dikatakan dinukil atau diambil daripada dinukil oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, di dalam kitabnya Hilyatul Abrar daripada Imam Baghawi dalam kitab Syarah Sunnah. Qala, beliau berkata, telah berkata Alqamah bin Qais, balagana, ya telah sampai kepada kami, annal arda ta'ij ilal ardi min naumatil alim ba'da salati subh, bahwa sesungguhnya bumi ini dia pedih atau sedih, ya pedih, merasakan kepedihan, dan dia adukan itu kepada bumi yang lainnya. Daripada apa? Daripada tidurnya orang alim setelah sholat subuh, ya. Jadi kalau ada orang alim dia tidur habis subuh, itu bumi ini pedih dan dia mengadu kepada bumi yang lain. Kayak gitu, masya Allah. Ya. Qultu wal qasda al qasda fi jami'il a'mal ma'al mudawati wal ikmal. Ya, beliau berkata, dia bilang, saya berkata, al-qasad ya, fi jamil amal, niat itu penting di dalam tujuan daripada seluruh amal kita, itu harus bertujuan kita beramal. Yang paling utama tujuannya apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengharap ridhonya Allah, ridhonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam seluruh amal kita, jangan lupa kita pertama kita niatkan bahwa kita niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, taqarruban ila Allah wa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kayak gitu. Mal mudawama, disertai dengan langgeng, mudawam, wal kamal, dan sempurna. Jadi kita kalau mau ngapa-ngapain berbuat amal itu apa kata Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, Allah Subhanahu wa taala mencintai amalan yang sedikit tapi dawam. Ya, Allah sangat mencintai amalan yang sedikit tapi dawam. Dan Allah Subhanahu wa taala menyukai sesuatu yang sempurna, yang baik. Ya, ka innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Makanya kita di dalam berbuat amal itu dawam, sama apa? Harus sempurna, jangan asal-asalan. Kayak kita kalau kita dikasih hadiah sama orang aja, kita nih ketika kita dikasih hadiah sama seseorang, pasti kita maunya hadiahnya yang bagus, yang indah, yang cakep, ya kan? Nah, ini apalagi kita untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala harus dengan sempurna. Jadi berusaha kita beramal itu dengan sempurna, jangan asal-asalan. Wa adamul ikhlal, disertai dengan tidak adanya pelanggaran-pelanggaran. Ya, kita beramal nggak ada pelanggaran. Wal imlal, dan juga tidak ada kebosanan. Jangan bosan-bosan, jangan malal, ya, jangan bosan, jangan disertai pelanggaran. Kayak misalkan orang dia ibadah tapi maksiat jalan terus, nggak ditinggalkan, nggak berusaha untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Waliyazubillah sumanazubillah. Kayak seperti dikatakan, siapa mereka orang yang haji mabrur? Haji yang mabrur itu orang yang haji yang tanpa disertai dengan maksiat. Itu haji mabrur. Sebelum dia berangkat, ketika dia berhaji, dan juga ketika dia pulang dari haji, maka dia tidak mencampuri ibadahnya tersebut dengan perbuatan
itu baru haji mabrur. Jadi haji yang tidak ibadah yang tidak dicampuri dengan maksiat. Agar qala li ba'dhu masyaikhi husulul ahwal yakunu bil iqbal. Dan telah berkata kepadaku sebagian daripada para guru-guruku, hasilnya segala sesuatu kejadian atau hal itu bisa kita hasilkan dengan apa? Dengan kita benar-benar iqbal, ya, apa itu namanya, menuju kepada sesuatu tersebut kita dengan sungguh-sungguh, dengan iqbal, dengan penerimaan, dengan menghadapnya itu dengan betul-betul, ya. Kayak kita misalkan kita wirid, kita berzikir, itu jangan asal-asalan. Kita nih benar-benar niat berzikir karena Allah, karena Nabi Muhammad SAW, terus zikirnya itu kita lakukan benar, itu nggak asal-asalan, nggak males-malesan, ya, nggak bosen-bosenan, ya, kayak gitu. Wa huwa kama taqaddama minal haditsain asabiqan gariban, ya, sebagaimana yang telah diceritakan di dalam dua hadis yang dahulu yang dekat itu. Wa kama rawiya aidan an Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha galat, ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, dan sebagaimana yang telah diriwayatkan juga oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, wa an abiha, dan juga daripada ayahnya. Qalat, Sayyidatina Aisyah berkata, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, telah datang kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau masuk kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa indi imra'atun min Bani Asad, dan di sisiku ada seorang perempuan daripada Bani Asad. Fagala min hadhi, maka Rasulullah tanya, siapa itu? Ya, qultu, aku berkata, fulanah. Kata Sayyidatina Aisyah, bilang, fulanah la tanamul lail, dia tidak tidur di malam hari. Kenapa? Ngapain dia nggak tidur di malam hari? Dia bilang, dia itu kalau malam dia sholat nggak berhenti-berhenti, dia ibadah nggak berhenti-berhenti setiap malam. Terus akhirnya kata Rasulullah apa? Mah alaikum minal amali ma tutikun. Kalau kata bahasa kita mah udah nggak usah pakai begadang, terus banyakin ibadah, sholat nggak berhenti, udah deh, yang kuat-kuat aja, yang semampunya aja, ya kan? Ibarat katanya nggak usah berlebihan deh, ya kan? Udah sholat yang ada nih, witir, ba'diyah, witir, kalau misalkan mau tambahin sholat mutlak, tapi jangan sampai begadang semalam suntuk, dia ibadah nggak berhenti, ya kan? Kenapa? Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merasa bosan, sehingga kita makhluknya yang bakal bosan atas perbuatan amal tersebut. Wa kana habuddin ilaihi madama alaihi sahibu. Dan ketahuilah, kata Rasulullah SAW, bahwa amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang dawam dilakukan oleh si pelakunya tersebut, ya. Ini dalam hadisnya panjang di sini, kalau nggak salah ada riwayat ini istri dari siapa ya, lupa, Sayyidina Abu Bakar atau siapa gitu. Jadi ini perempuan ibadah, kata Rasulullah, udah nggak usah ambil kayak waktu sebelumnya kan ada dalam hadis, ya kan, kita waktunya tidur, waktunya makan, waktunya minum, waktunya kita ada urusan sama keluarga, sama apa, kita ikutin. Jangan semua waktu kita gunain untuk ibadah, ya kan. Tapi nanti akhirnya ibadahnya cuma berapa kali doang, kesononya enggak lagi. Ya, atau juga jangan kita ibarat kata ibadah aja, sementara kepentingan kewajiban kita yang lain, kayak kita wajib cari nafkah, kita wajib memberikan nafkah untuk istri dan anak-anak kita, terus kita wajib untuk memberikan nasihat agama, pelajaran tentang agama kepada istri dan anak-anak kita, itu kita tinggalin semua. Pokoknya kita fokus ibadah. Jangan sampai nanti kayak yang diceritakan di dalam kitab Ihya, ya, dia perbaiki ibadah dia bagusin, dia ibadah banyak, sementara anak istrinya dalam keadaan bodoh tentang agama, dalam keadaan jauh daripada Allah dan Rasulullah SAW, dia nggak pedulikan, dia nggak pikirkan, yang penting dia. Jangan sampai kayak gitu, ya kan? Gitu. Wa Nabi Hurairah akhrajahu Malik wal Bukhari wa Muslim an Nasai.
Itu hadis daripada yang dikeluarkan oleh Imam Malik dan juga Imam Bukhari, Imam Muslim dan juga Imam Nasai. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul umur awsatu akhrajahu Razin. Ya. Dan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan, enggak usah lebih-lebihan. Pertengahan udah. Yang paling sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan, ya kan? Gitu. Terus kalau kita melakukan sesuatu, cari sesuatu yang memang kita sanggup untuk melakukan dan mendawamkannya. Ya, jadi kita kalau mau ngamalin apa nih? Ya kan? Kita cari amalan yang kalau kita amalin nggak bakal jadi susahnya buat kita. Terus kita bisa mendawamkan itu amalan. Gitu, makanya kayak waktu ngamalin, kayak misalkan kita mau ngamalin sholawat nih, cari waktu yang tepat, yang sekira-kiranya nggak bakal keganggu. Sama apa? Bacanya nggak usah banyak-banyak. Berapa yang kita sanggup? Jangan nanti kita bacanya banyak, sekali baca banyak misalkan. Cuman itu doang, habis itu kesononya lagi udah tinggalin lagi sholawat, tinggalin lagi baca Quran. Jadi kita penting juga itu. Sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita berbuat amal, kita mau zikir, mau wiridkan sholawat atau apa, kita cari dulu tempat yang tepat nih, waktu yang tepat, ya kan? Yang kalau kita ngamalin di situ, nanti kita tetap bakal di situ dan nggak bakal keganggu itu waktu. Terus sama apa? Cari hitungan yang pas, yang sekiranya kalau misalkan kita amalin itu, ya kan? Kita kalau ketinggalan, kita nggak capek-capek juga ngulangnya. Ya kan, gitu. Misalkan 313 kayak gitu, ya kan sedang, nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit juga. 313 kita baca, ya kan. Suatu ketika kita kelupaan, ketinggalan, itu masih bisa qadha, ya kayak gitu. Nah itu ya, khairul umur awsatuha, sebaik-baiknya perkara di dalam segala suatu hal adalah pertengahan. Jangan suka berlebihan, yang akhirnya nanti bisa jadi israf, ya, israf berlebihan, ya, atau misalkan mubazir, ya gitu. Kalau kita nggak boleh bikin mubazir, ya, walaupun di dalam berbuat amal itu sebenarnya, ya kan, semakin banyak semakin bagus kesannya, ya kan. Tapi kadang di dalam amal itu diganggu oleh syaitan, ya kan. Setan bisikin kita, udah bacanya yang banyak, ya kan. Bacanya yang banyak, ya. Sampai saya pernah dapat cerita, ada seorang murid dikasih sama gurunya untuk baca sesuatu amalan, kalau nggak salah sholawat gitu, suruh baca berapa? 100. Ini si murid bingung, udah bacaan sholawatnya pendek, masa cuma 100 doang? Ini mah gampang, suruh banyak juga saya mampu, ya kan. Akhirnya dia nggak ngikutin apa kata gurunya, dia baca sebanyak-banyaknya. Dengan bukan malah baik buat dia, malah jadi tidak baik, ya kan. Sementara yang 100 ketika dia baca, malah dia menjadi orang yang ya kayak gitu, ya kan. Jadi kita jangan lihat sedikit, enggak. Kita cari amalan kayak tadi, kalau kita mau ngamalin sesuatu, ya kan, itu kecuali wiridan yang memang kita harus amalkan, kayak seperti wirid pagi, wiridul latif, ba'dal asar, pagi sore, ya kan, ya itu memang harus di waktu-waktu itu. Tapi masuknya waktu pagi tersebut itu dari jam 12 malam. Jadi kalau misalkan ada amalan yang ini diamalkan pagi habis subuh, nah itu masuk waktu habis subuh tersebut, amalan yang biasa kita baca untuk pagi itu masuknya dari jam 12 malam. Kalau amalan untuk sore itu masuknya dari jam 12 siang. Itu. Jadi kalau misalkan kita nih ada habis subuh ada acara misalkan, boleh kita baca amalan tersebut, kita baca jam 2:30, jam 3, atau sebelum subuh kita baca wirid-wirid yang kita biasa baca pagi, kita baca di situ. Atau misalkan juga kayak amalan yang harus diwiridkan asar. Kita nih kalau habis asar kayaknya nggak bisa, kita ada acara, ada apa, habis zuhur kita baca, ya, karena amalan yang pagi itu masuknya dari jam 12 malam. Kalau amalan sore itu masuknya dari jam 12 siang. Wallahu a'lam bishawab.